Halo teman-teman, saya Limarlina dari kelompok 1 mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik. Saya akan mempresentasikan pengertian etika dan profesi pendidik. Pendidikan sangat strategis untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, guna meningkatkan kualitas bangsa secara menyeluruh. Pada dasarnya, pendidikan adalah suatu usaha untuk membudidayakan manusia atau memanusiakan manusia. Adapun tujuan pendidikan antara lain untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, dan negara. Terkait kode etik keprofesian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menopang keberadaan dan kelangsungan hidup suatu profesi di masyarakat. Bagi para pengemban tugas, profesi akan menjadi suatu pegangan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan fungsi bidang profesinya. Jadi, etika adalah suatu ilmu yang mempelajari perbuatan baik manusia dan perbuatan buruk manusia yang dapat diterima oleh akal sehat. Sebagai ilmu, etika itu mencari kebenaran mengenai perbuatan manusia. Sebagai filsafat, etika itu mencari keterangan mengenai kebaikan perbuatan manusia. Kemudian, sebagai ilmu dan filsafat, etika menghendaki ukuran yang umum untuk semua perbuatan manusia. Tujuannya adalah untuk mencari ukuran tersebut dan bagaimana seharusnya manusia bertindak atau berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didini Anggisa Fitri. Saya dari semester 5B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan guru adalah orang dewasa yang bekerja sebagai pendidik dan pengajar profesional bagi peserta didik di sekolah. Agar peserta didik dapat menjadi sosok yang berkreatif, berilmu, berpengetahuan, serta terampil mengaplikasikan pengetahuannya. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, maka etika profesi keguruan itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik. Sebagai filsafat, etika profesi keguruan memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru itu ketika menjalin relasi dengan dirinya sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sederajat, dan masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seperti apakah standar perilaku yang harus dilakukan oleh guru itu secara umum. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Endrika, saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5B, saya tergabung dalam kelompok 1. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi mempelajari etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditemui oleh mahasiswa dengan jurusan pendidikan. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki wawasan profesi keguruan dan berperilaku positif terhadap profesi keguruan serta mampu menampilkan sebagai perilaku positif sebagai calon guru dan ketika menjadi guru. Nah, berikut ada 4 fungsi mempelajari etika profesi keguruan, yaitu yang pertama, untuk memantapkan niat mahasiswa dalam menekuni bidang profesi keguruan. Dan yang kedua, itu adalah untuk menumbuhkan jiwa keguruan pada mahasiswa sebagai calon guru. Dan yang ketiga, untuk memberikan deskripsi tentang harapan dan tantangan ketika berprofesi. Dan yang keempat, yang terakhir, itu untuk menanamkan nilai-nilai etika profesi keguruan kepada mahasiswa sebagai calon guru. Nah, mudahnya etika profesi keguruan tetap dipelajari oleh guru dengan tujuan untuk mengupgrade kompetensinya, khususnya kompetensi pribadi dan kompetensi sosialnya. Nah, berikut ada beberapa fungsi mempelajari etika profesi keguruan bagi guru, yaitu yang pertama, untuk memandu guru dalam mengetahui apakah selama ini perilaku ketika menjalin relasi dengan dirinya sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat
sudah sesuai dengan teori etika profesi keguruan atau belum sih? Nah, yang kedua, untuk memecahkan atau untuk mencegah guru melakukan perilaku yang negatif ketika menjalin relasi dengan dirinya sendiri, peserta didik, wali didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Dan yang ketiga itu untuk menjaga komitmen guru dalam mewujudkan nilai-nilai etika profesi keguruan ketika menjalin relasi dengan dirinya sendiri, dengan peserta didik, wali didik, dan rekan sejawat maupun masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Syahrani dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Kegiatan mengajar merupakan suatu kegiatan yang dengan sendirinya dapat dipelajari sebagai suatu ilmu, juga suatu seni. Masalah-masalah kelemahan dalam dunia pendidikan ini banyak dilihat orang dari kurikulum tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kelemahan dari metode penyampaian pembelajaran tersebut. Akibatnya, kurikulum lebih sering mengalami perombakan atau perubahan daripada harus memperbaiki cara mengajar yang harusnya dilakukan oleh seorang guru. Padahal, dengan memperbaiki cara mengajar ilmu pengetahuan, maka hal itu dapat membuat guru menjadi seorang guru yang lebih profesional. Guru yang efektif pada suatu tingkat tertentu mungkin tidak efektif pada tingkat yang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam tingkat perkembangan mental dan emosional siswa. Dengan kata lain, pada siswa yang memiliki respon yang berbeda-beda, pola perilaku yang sama. Baik, kemudian guru yang baik dapat digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional, yaitu mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya. Kemudian, mereka tidak lekas tersinggung dengan larangan-larangan atau hal-hal pribadi yang dikemukakan beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Kemudian, mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari pengamatan tentang psikologi, biologi, dan antropologi dalam kelas. Mereka juga berkeinginan untuk terus tumbuh. Saya Malihatun Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan tentang nilai-nilai etika profesi keguruan. Salah satu fungsi mempelajari etika profesi keguruan adalah untuk menanamkan nilai-nilai etika profesi keguruan pada mahasiswa sebagai calon guru. Nilai-nilai etika merupakan hal penting bagi seseorang dan sekelompok orang sehingga mereka dapat menjadi manusia yang sesuai dengan hakikatnya. Dengan demikian, nilai-nilai etika profesi keguruan adalah berbagai hal penting yang berguna bagi para guru, peserta didik, wali peserta didik, dan masyarakat. Ada 3 nilai-nilai profesi keguruan yang harus dilakukan oleh guru melalui perilaku positifnya. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Seorang guru memiliki tanggung jawab utama sebagai pendidik, pengajar, penilai, pembimbing, pengarah, dan pengevaluasi peserta didiknya. Yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban pada Kode Etik Guru Indonesia, di mana kewajiban guru merupakan sesuatu yang dilakukan karena adanya tanggung jawab. Yang ketiga itu ada hak seorang guru, di mana seorang guru itu memiliki hak antara lain memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak intelektualnya. Selanjutnya itu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Adapun karakteristik atau sifat-sifat guru yang baik dalam pandangan siswa, menurut Koper yang mengutip pendapat W.O. Smith yang telah menyarankan bahwa seorang guru yang terlatih juga sebaiknya demokratis, suka bekerja sama atau kooperatif, baik hati, sabar, adil, konsisten, bersifat terbuka, suka menolong, ramah tamah, suka humor, memiliki beragam macam minat, menguasai bahan pelajaran, fleksibel, menaruh minat yang baik terhadap siswa.
Guru memegang peranan yang sangat strategis, terutama dalam membentuk watak bagus serta mengembangkan potensi siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.